wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menuntut penerima. Kemudian surat keluar, di situ ada sama, contohnya seperti ini. Hari, tanggal, surat keluar, nomor surat, pria, pengirim, penerima, tanda tangan, stempel. Jadi surat masuk dan surat keluar dipisah, namun nomor suratnya biasanya berbeda. Kita lanjut, buku acara kegiatan. Buku acara kegiatan di sini misal nomor 1, nama kegiatannya lomba tingkat 1, pelaksananya tanggal 7 Agustus 2020, petugas atau panitia Dewan Penggalang dan pembina penggalang. Surat keterangan di sini sudah dilaksanakan apa belum dilaksanakan kegiatan ini, persami dan seterusnya. Ini namanya buku acara kegiatan. Kemudian siapa yang menandatangan? Di sini ada sekretaris Gudap, ada ketua Gudap mengetahui Kamabikos. Kemudian formulir untuk pelaksanaan kegiatan administrasi. Formulir untuk pelaksanaan kegiatan administrasi yang selalu berulang dan sama, sebaiknya untuk efisiensi dibuat formulirnya. Misalnya, 1. Formulir peminjaman alat atau perlengkapan. 2. Formulir laporan kekuatan jumlah anggota. 3. Formulir permintaan izin dan sebagainya. Di sini ada contoh formulir peminjaman alat atau perlengkapan. Nama, angga, jabatan pembina Gudap untuk keperluan pembuatan soal online pramuka. Lalu nomor 1, alat atau perlengkapan yang dipinjam laptop, jumlahnya 1 unit, tanggal peminjaman 30 Juli 2020, tanggal pengembalian 9 Agustus 2020. Paraf di sini. Mengetahui seksi sarana dan prasarana, kemudian tanda tangan si peminjamnya. Okay, next. Formulir untuk pelaksanaan kegiatan administrasi kekuatan jumlah anggota. Nah, di sini ada nama pangkalannya apa, kemudian nomor gugus depannya berapa, alamatnya di mana, nomor telepon pangkalan, apabila ada website atau email pangkalan disebutkan. Surat keterangan di sini sudah dilaksanakan apa belum dilaksanakan kegiatan ini, persami dan seterusnya. Ini namanya buku acara kegiatan. Kemudian siapa yang menandatangan? Di sini ada sekretaris Gudap, ada ketua Gudap mengetahui Kamabikos. Kemudian formulir untuk pelaksanaan kegiatan administrasi. Formulir untuk pelaksanaan kegiatan administrasi yang selalu berulang dan sama, sebaiknya untuk efisiensi dibuat formulirnya. Misalnya, 1. Formulir peminjaman alat atau perlengkapan. 2. Formulir laporan kekuatan jumlah anggota. 3. Formulir permintaan izin dan sebagainya. Di sini ada contoh formulir peminjaman alat atau perlengkapan. Nama, angga, jabatan pembina Gudap untuk keperluan pembuatan soal online pramuka. Lalu nomor 1, alat atau perlengkapan yang dipinjam laptop, jumlahnya 1 unit, tanggal peminjaman 30 Juli 2020, tanggal pengembalian 9 Agustus 2020. Paraf di sini. Mengetahui seksi sarana dan prasarana, kemudian tanda tangan si peminjamnya. Okay, next. Formulir untuk pelaksanaan kegiatan administrasi kekuatan jumlah anggota. Nah, di sini ada nama pangkalannya apa, kemudian nomor gugus depannya berapa, alamatnya di mana, nomor telepon pangkalan, apabila ada website atau email pangkalan disebutkan di sini. Nah, kekuatan untuk golongan. Di sini saya ambil contoh penggalang. Ada berapa pasukan penggalang, jumlah anggota pramuka penggalang di pangkalan yang ada di pangkalan kita, dijelaskan di sini. Ada 40, ada 100 anggota pramuka. Kemudian pembinanya, pembina satuannya ada berapa? Disebutkan, termasuk pembantu pembinanya. Yang sudah mengikuti kursus siapa saja. Kemudian mabinya, majelis pembimbingnya ada berapa? Jabatannya apa? Oke, kemudian formulir permintaan izin. Jadi ada formulir permintaan izin. Apabila pembina tidak bisa mengikuti latihan pada hari itu, maka dibuat permohonan izinnya yang bertanda tangan di bawah ini. Saya nama Angga NTH sekian, jabatan pembina dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk membina atau kegiatan 1 hari.
pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2020 dengan alasan mengikuti acara keluarga ke Bandung. Nah, demikian disampaikan kiranya menjadi maklum. Di sini tanggal, kemudian hormat saya atau si peminta izin, dan mengetahui Kak Mabigus. Jadi ada permohonan izin, sehingga ketika ada orang bertanya tentang pembina, kita bisa menyampaikan bahwa pembina kita sedang izin. Kemudian pencatatan tentang pelaksanaan pelatihan atau program kegiatan. Berisikan sasaran setiap kegiatan yang dicapai oleh anggota yang merupakan bahan evaluasi sejauh mana berbagai sasaran-sasaran kegiatan telah dicapai. Salah satu hal yang menarik bagi anggota adalah bila mereka dapat mencapai sasaran, karena berarti ada kemajuan pribadinya. Setiap satuan harus memiliki catatan tersebut untuk mengukur keberhasilannya. Di sini saya ambil contoh program latihan mingguan. Ada nomor, waktu, kegiatan, sasaran, pencapaian SKU, pencapaian SKK, alat yang digunakan, petugasnya siapa aja, acara selingannya apa, keterangan, dilaksanakan atau tidak. Ya, jadi format untuk latihan mingguan seperti ini. Kemudian ada program kerja 4 bulanan. Di sini ada program 4 bulan, program kerja 4 bulan perindukan siaga, penggalang. Untuk penggalang contohnya seperti ini. Ada penerimaan kenaikan golongan siaga ke golongan penggalang, latihan mencapai SK penggalang ramu, dan seterusnya. Bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, jumlah penggalangnya berapa, keterangan. Kemudian program kerja ambalan penegak. Ini untuk penegak dan ini untuk pendega. Nah, di sini ada program kerja tahunan, gugus depannya sekian-sekian, tahun sekian. Ada bidang kegiatan dan latihan peserta didik. Ini untuk pangkalan atau gugus depan lengkap ya. Ada siaga, ada penggalang, ada penegak, pendega. Apabila cuma ada satu tingkatan saja, misalkan penggalang, maka yang siaga tidak usah dibuat. Langsung saja penggalang, pencapaian SKU, dan seterusnya. Kemudian langsung ke bagian 2, kegiatan bersama antar satuan dalam gugus depan. 1 ulang tahun gugus depan, 2 hari besar, agama, dan seterusnya. Dan yang ketiga bidang pendidikan orang dewasa. Nah, di bidang pendidikan orang dewasa ini apa aja yang diprogramkan? Misalkan mengirim pembina untuk mengikuti pertemuan pembina yang diselenggarakan oleh kuartir, mengirimkan para pembina untuk mengikuti kursus. Kemudian bidang tanda penghargaan. Sistem penghargaan dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi ada penghargaan juga. Kemudian bidang sarana dan administrasi. Di sini terdapat mengusahakan tersedianya buku-buku, pegangan pembina, perlengkapan, sanggar, dan seterusnya. Kemudian bidang keuangan juga sama. Bidang keuangan ini rencana pemasukan dari siapa saja. Ada iuran anggota, ada sumbangan Mabigus, atau yang lain-lain. Kemudian rencana pengeluarannya apa aja. Jadi sudah jelas penerimaannya berapa, sumbangan berapa, jumlah berapa, pengeluaran jumlahnya berapa. Nah, bagian usaha dana ini kekurangan rencana biaya sebesar sekian diupayakan dengan mengadakan usaha dana. Bukan berarti meminta-minta ya. Jadi dijelaskan sumber dananya dari mana. Oke. Kemudian program kerja tahunan kalau dibuat dalam bentuk tabel, ini contohnya seperti ini. Ada nama pangkalan atau sekolah, nomor gugus depannya berapa, bidang administrasi apa aja programnya, bidang kegiatan operasional apa aja, bidang partisipasi apa aja. Mengetahui Kamabigus. Tanda tangan di sini pembina Gudap mengetahui Kamabigus. Oke, kalau dalam bentuk kosongnya seperti ini, kakak-kakak tinggal isi saja di sini kegiatannya apa. Administrasi dana dan keuangan satuan. Satuan diizinkan untuk mendapatkan dana dari Gudap, Mabi, orang tua, peserta didik, dan sponsor lain melalui Gudap untuk kepentingan operasional satuan. Dana tersebut dicatat secara lengkap,
kwitansi dan tanda terima atau pengeluaran uang harus tertib, lengkap, dan dapat dicek sewaktu-waktu bila diperlukan. Nah, saya rasa ini adalah format administrasi keuangan yang sangat-sangat simpel. Simpel, jelas, padat, tidak bertele-tele. Ini formatnya ada tanggal, uraian, nomor bukti, penerimaan, pengeluaran, keterangan. Contoh 1 Agustus, uraiannya adalah iuran anggota pramuka, nomor buktinya berapa, diterima misalkan 1 juta rupiah, pengeluaran tidak ada, berarti keterangan 1 juta saldonya. Nah, ini yang paling simpel yang penulis atau yang saya tahu. Selama saya mengikuti kursus akuntansi, ini yang paling simpel menurut saya. Kemudian buku catatan pribadi setiap pembina. Untuk mengembangkan anggota atau peserta didik secara individu tidak cukup hanya dengan mengandalkan ingatan untuk mengetahui kemajuan individu anggota tersebut. Oleh karena itu, setiap pembina perlu memiliki buku catatan pribadi dan perlu mencatat informasi yang berkaitan dengan kemajuan yang dicapai. Contohnya seperti ini. Nama, angga, alamat, jalan raya, bla bla bla, tempat tanggal lahir Bogor, 7 Mei. Jabatan dalam masyarakat, ketua RT, pembina satu agama Islam, status perkawinan kawin, nomor, dan sekian. Kemudian administrasi keuangan untuk menjamin agar keuangan gugus depan terorganisasikan dengan baik, ketentuan dan prosedur keuangan harus dilaksanakan secara ketat atau disiplin. Prosedurnya adalah 1. Semua penerimaan pendapatan dimasukkan dalam rekening bank secara segera pada kesempatan pertama. Yang kedua, semua uang tersimpan dalam bank, hanya ada uang tunai pada kas kecil. Semua dana 3 melalui bank, pengambilan uang harus atas persetujuan ketua gudep yang ditandatangani sedikitnya oleh 2 orang anggota pembina yang telah ditentukan. Keempat, tanda terima atau kwitansi harus dibuat rangkap 2. Pada setiap penerimaan atau pengeluaran uang, ditulis jumlah uangnya dan tanda terima atau kwitansi pembayaran harus disimpan. Kemudian yang kelima, setiap satuan atau ketua gudap dan mabi boleh mengelola sendiri uang di bank atau bank account. Untuk satuan diatur sebagai berikut. Perindukan oleh pembina, pasukan penggalang oleh Dewan Penggalang, ambalan penegak oleh Dewan Ambalan, rencana pandega oleh Dewan Rencana. Nah, ketua gudap harus mengawasi dan memeriksa apakah ketentuan administrasi dan prosedur dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan 6, pemeriksaan. Setiap akhir tahun diperlukan adanya pemeriksaan keuangan meliputi semua pengoperasian dana di gudap maupun satuan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gudap bila dianggap perlu dibantu auditor yang independen. Jadi di sini transparan, terbuka mengenai keuangan. Tidak ada rasa curiga karena semuanya terbuka. Usaha dana bukanlah suatu pelatihan untuk meminta-minta. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam usaha dana adalah cari identifikasi sumber-sumber dana. Kemudian B, pastikan bahwa alasan untuk memerlukan dana tambahan cukup kuat. Ingat bahwa orang merespon kebutuhan yang nyata. Kemukakan sejarah tentang keberhasilan gerakan pramuka dan harus mampu menunjukkan bahwa dana yang dikumpulkan akan sangat berguna untuk menambah peralatan dan melaksanakan kegiatan yang lebih baik dan lebih banyak, misalnya untuk mengikuti jambore, lomba tingkat, dan kegiatan-kegiatan lain di tingkat kuartir. Dan yang C ini pengumpulan dana. Yang E, semua usaha dana harus dengan meminta. Yang penting adalah siapa yang akan meminta dan bagaimana cara yang baik untuk meminta. Tergantung dengan siapa yang akan dimintai. Dan yang D itu ucapan terima kasih. Proses yang terpenting pada usaha dana adalah ucapan terima kasih setelah menerima dana dan menyampaikan informasi tentang penggunaannya. Laporan keuangan bulanan. Bendahara membuat laporan bulanan kepada ketua gudap pada setiap akhir bulan. Kemudian harus diingat bahwa uang yang dikelola oleh gudap haruslah uang yang jelas dan halal, bukan hasil korupsi. Administrasi gugus depan selesai. Next, cara membuat proposal dan laporan kegiatan. Jangan lupa like dan subscribe. Tekan tanda loncengnya. Like, subscribe. Ketika semua terdiam, aku akan bergerak.
Dan ketika semua bergerak, aku akan di depan. Sekian dan terima kasih. Salam Pramuka. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.